Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Kans ya, pengamat bicara Kans duet Prabowo dengan Ganjar atau Erlangga ya. Jadi pilih siapa yang akan diduetkan oleh Prabowo ya, atau Ganjar atau Erlangga. Nah, ini masih menjadi pertanyaan ya. Kembali lagi pada pragmatisme partai, dan ini pengamat yaitu M dari komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga ya, sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Pengamat komunikasi politik bicara soal peluang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang akan kembali maju jadi calon presiden. Hans Prabowo ada Pilpres 2024 digadang-gadang makin lebar. Sejumlah tokoh mulai disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden dari Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo Jokowi tersebut. Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut wacana duet dirinya dengan Prabowo sudah dibahas mendalam. Sebelumnya, mantan Komandan Kopassus itu juga sempat dipertemukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, peluang Prabowo dipasangkan dengan beragam kandidat cawapres sangat terbuka. Peluang Prabowo dipasangkan dengan beragam kandidat cawapres sangat terbuka. Prabowo dan Ganjar paling layak untuk menang bila dipasangkan pada Pilpres 2024. Ujar Jamiluddin kepada cnnindonesia.com Rabu. Akan tetapi, menurutnya pasangan Prabowo Ganjar dapat terwujud jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merestuinya. Ia menilai peluang tersebut mengecil setelah Megawati mengatakan pihaknya akan mengusung capres dari kader sendiri berulang kali. Ya. Megawati juga belum tentu mengusung Ganjar. Kalau Mega mengusung Puan, maka upaya menjodohkan Prabowo Ganjar akan sulit terwujud, tuturnya. Ia menilai rintangan Prabowo berpasangan dengan Erlangga tidak sebesar Ganjar. Menurutnya, Partai Gerindra dan Golkar sudah cukup untuk mengusung Prabowo Erlangga. Hanya saja Erlangga lemah dalam elektabilitas ya. Karena itu pasangan Prabowo dan Erlangga harus kerja keras untuk dapat memenangkan Pilpres 2024, kata dia. Di sisi lain, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago menilai skema Prabowo Ganjar yang diendorse Jokowi memang sama-sama menguntungkan. Akan tetapi, apakah rela Jokowi sama dengan Megawati ya? Karena hal itu akan berpengaruh terhadap PDIP yang ingin mengusung anaknya Puan Maharani, ucapnya. Dirinya menilai duet Prabowo Ganjar merupakan hal rumit lantaran keduanya merupakan bintang nomor 1 dan PDIP tak ingin menjadi nomor 2. Namun hal itu akan menguntungkan dari segi elektoral jika keduanya maju. Di sisi lain, narasi Prabowo Erlangga memiliki poin plus sebagai orang-orang Jokowi, ujar Arifki. Secara kelengkapan, Arifki menilai KIB akan jadi kekuatan besar bagi Partai Gerindra. Menurutnya, Erlangga dan Prabowo juga saling melengkapi karena ketum Partai Golkar bukan figur yang dominan. Pasangan tersebut juga saling melengkapi. Erlangga cukup mumpuni di sektor ekonomi negara, dengan Prabowo di hubungan luar negeri, tuturnya. Meski begitu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan politik bukan matematik. Ia menilai politik sebagai seni kemungkinan ya, the art of possibility. Saat ini politik masih dinamis, cair, dan sekedar wacana. Bisa saja Prabowo bersama Ganjar, Erlangga, bahkan Menteri BUMN Erick Thohir, kata dia. Ujang menilai skema Prabowo Ganjar maupun Erlangga bisa saja dimainkan. Namun Prabowo harus mengukur juga kekuatan lawan dan berapa elektabilitas bakal cawapres lain. Tergantung masyarakat yang menilai siapa yang pantas menjadi bacawa pres Prabowo. Selain itu, politik dalam Pilpres biasanya mulai dimainkan di akhir atau di ujung jelang pendaftaran capres dan cawapres, ujar Ujang ya. Ya, itu ya sobat sekalian tentang analisis dari beberapa pengamat yang melihat potensi tentang ya majunya Prabowo gitu ya, apakah akan diduetkan dengan Ganjar atau Erlangga ya. Beberapa pengamat juga melihat itu masih dinamis dan cair, bisa saja ya itu semuanya akan akan ya, kalau saya ya jawabannya semuanya itu akan tergantung waktu gitu ya. Pada saat waktunya, ketika waktu pendaftaran itu pasti ya semuanya
jelang-jelang waktu pendaftaran itu akan bergegas gitu ya, suka atau tidak suka harus ada yang dipasangkan, harus dideklarasikan. Nah sekarang memang masih mengutak-atik ya, termasuk juga main yang namanya pencitraan, sosialisasi ya, dan lain sebagainya, untuk melihat potensi ataupun keinginan pasar gitu ya, bagaimana ya untuk cek ombak pasar gitu ya, termasuk itu misalnya ketika memperkenalkan Prabowo ataupun ya mengundang Prabowo dan Ganjar dalam panen raya di Kebumen ya, meskipun ini juga tidak ada hubungannya gitu ya. Dari panen raya yang harusnya diundang adalah Menteri Pertanian ya, termasuk juga menteri-menteri terkait, ini justru menteri ya, Menhan gitu, Menteri Pertahanan gitu. Apa itu, ini berarti Menteri Pertahanan Pangan juga gitu ya, pun juga Jawa Tengah gitu ya, Gubernur Jawa Tengah juga diundang ya. Jadi memang jalan-jalan tahun politik ini pasti akan semuanya memberikan menghubungkan ya kepada Pilpres 2024, termasuk sinyal yang akan terus ya propagandakan oleh Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi ini terkesan memang sibuk sekali ya untuk mempersiapkan calon penerusnya ya. Setelah lengser ya, diharapkan semua kepentingannya yang belum tuntas di akhir masa periodenya itu bisa dilanjutkan ya. Jadi presiden itu bisa berlalu ya, bisa selesai, tetapi rezim ya tetap ya, rezim stay remains ya. Padahal kita ketahui saat ini ya, kita sedang menghadapi permasalahan serius tentang korupsi ya. Korupsi sekarang itu ketika sudah mulai diungkap ya, dan ini diungkap awalnya ya, dari kasus Rafael Alun Trisambodo ya, dan ini diungkap dalam kondisi yang awal-awal ya, ketidaksengajaan ya, membuka tabir tentang bobroknya beberapa pejabat yang terlibat kasus pengampelangan pajak, kemudian merembet ke Bea Cukai, termasuk kementerian yang menaungi itu semua, yaitu Kementerian Keuangan ya. Muncullah transaksi janggal 300 triliun, awalnya 300 triliun ya, ternyata setelah usut punya usut, transaksi itu ternyata melebihi dari 300 triliun ya, yaitu 349 triliun. Dan apakah ini akan stay ya pada angka tersebut ya, saya rasa kalau melihat kebiasaan di negeri ini ya tidak gitu ya. Jadi ini patut diduga seperti efek gunung es yang korupsi itu gila-gilaan ya. Coba bayangkan, korupsi itu gila-gilaan, itu menurut pengakuan Pak Mahfud MD ya. Jadi melihat berbagai institusi yang ada di sekelilingnya, hampir hampir tidak bisa luput dari apa yang dikatakan praktek KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Coba bisa dilihat atau disebutkan ya, institusi mana yang benar-benar bersih dari korupsi ya. Seperti apa yang juga disampaikan ya, bahwasanya korupsi itu kalau benar-benar bersih gitu ya, setiap warga negara itu bisa diberi uang ya, atau bisa diberikan anggaran dana per kepala 20 juta per bulan ya. Bayangkan saking masifnya korupsi yang ada terjadi di negeri ini ya. Jadi harusnya ya, berarti kan yang menyebabkan kerusakan ekonomi termasuk kemiskinan ya adalah korupsi gitu ya. Jadi masalah utama di negeri ini yang paling benar-benar menghancurkan yaitu korupsi. Jadi bukan radikal ya, intoleran dan lain sebagainya yang terus-menerus disebutkan oleh pejabat publik seakan-akan untuk menutupi hal yang lebih besar, yaitu korupsi. Nah saat ini memang presiden lebih sibuk untuk membicarakan, lebih asik dan lebih ingin memastikan ya masa depan yang lebih cerah ya untuk rezim Presiden Jokowi gitu ya. Jadi hal yang harusnya dipikirkan bersama yaitu tentang korupsi sekarang yang sedang serius untuk dibongkar ya,
dan akhirnya yang lebih memenangkan itu semua adalah lebih fokus kepada mempersiapkan siapa penerus Presiden Jokowi ya. Jadi sudah diperkenalkan pada ataupun disosialisasikan ya, dan orang yang apa namanya kalau sudah masuk tahun politik pasti akan merujuk pada semua hal itu adalah calon yang ingin di-endorse gitu ya, yang akan dimajukan oleh Presiden Jokowi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah saat ini Prabowo itu ya akan bisa apa namanya terwujud duet maut antara Prabowo dan Ganjar ya, atau ya kembali lagi gitu Prabowo Erlangga gitu ya. Jadi masih dinamis, masih cair, kita juga masih abu-abu karena semua politisi masih berpikir untung rugi, pragmatisme partai ya. Jangan sampai ketika melakukan pilihan itu ya gagal total ya, atau kalah gitu ya dengan melawan Anies Baswedan. Nah, ini yang juga terus akan menjadi perbincangan ke depan tentang siapa yang akan menjadi lawan dalam kontestasi Pilpres melawan Anies Baswedan. Apakah Prabowo ya maju dengan Ganjar, atau ketiganya maju sendiri-sendiri, entah cawapresnya siapa ya. Jadi Anies melawan Prabowo, melawan Ganjar gitu ya. Nah, berbagai macam isu sudah apa namanya informasi sudah disampaikan bahwasanya PDIP memang masih belum, dan sudah menyampaikan bahwasanya orang yang akan diajukan sebagai baca pres itu kalangan internal PDIP ya. Jadi kalau kita merujuk kepada internal PDIP, cuma ada dua yang mempunyai elektabilitas ya yang moncer, kalau nggak Ganjar, Puan. Tetapi Puan itu memang masih sangat jauh sekali. Berbagai macam upaya dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas Puan, tetapi hingga saat ini elektabilitasnya tidak kunjung moncer gitu ya. Nah, apakah nanti benar-benar Puan ini yang sesuai dengan yang disampaikan oleh PDIP akan mengusung orang sendiri internal disandingkan dengan apa namanya Prabowo gitu ya? Karena so far gitu ya, masih ada keyakinan bahwasanya Ganjar itu tidak begitu loyal dengan Teuku Umar, yaitu Megawati Soekarnoputri ya. Jadi masih sangat utak-atik itu akan terjadi ke depannya ya, termasuk juga nanti ya, kalaupun pada akhirnya ya kembali lagi ya, hanya waktulah yang bisa menjawab atau apakah nanti Ganjar disandingkan dengan apa namanya Prabowo disandingkan dengan Ganjar ya. Tapi ingat bahwasanya kalau kita melihat berdasarkan survei, seharusnya ya Ganjar itu nomor satu atau baca pres ya. Tapi usut punya usut ya, memang dengar-dengar suara tetangga ada ketidakpercayaan terhadap survei yang ada saat ini gitu ya. Jadi survei yang ada saat ini itu kalau benar-benar real ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa suara Anies itu selalu di bawah dua orang ini, Ganjar dan Prabowo ya, padahal Anies sudah kemana-mana, safari politik di mana-mana, dan Ganjar dan Prabowo belum gitu ya, belum melakukan apa-apa. Tapi kenapa Anies itu suaranya jeblok ya? Ada juga suara tetangga bahwasanya kemungkinan nanti kalau tidak adakan apa namanya kontestasi Pilpres, Anies itu bisa menang ya. Tetapi kembali lagi, banyak hal yang harus menjadi rintangan dalam pemilu ke depan, yaitu misalnya seputar kecurangan ya. Nah, kalau kita merujuk kepada survei yang agak bisa kita percaya atau kredibel ya, misalnya ILC ya, ILC justru memenangkan Anies Baswedan gitu ya. What can we say gitu ya about this survey, about this poll ya. Jadi survei ini ya, kadang kalau kita lembaga survei tersebut tidak menyampaikan transparansi dana dari mana untuk mensurvei, maka kadang ya tidak bisa dipercaya 100% ya. Apalagi survei yang terus-menerus secara langganan memenangkan Ganjar itu ada sendiri gitu ya. Yang menjadikan Prabowo nomor satu juga ada sendiri gitu ya.
Jadi kalau kita kondisi seperti ya lebih baik tinggalkan survei, kita melihat ya realitas yang ada yang dilakukan oleh masing-masing kontestan ya. Jadi so far ya, suka atau tidak suka, dalam penerimaan, dalam safari politik penerimaan Anies Baswedan di setiap wilayah bagus ya. Di Jawa Tengah, di Jawa Barat ya, tempat kolomnya Anies ya, Jawa Tengah ya, kemudian Jawa Timur, kemarin di Surabaya dan Madura penerimaannya sangat luar biasa. Bahkan di luar pulau penerimaan sangat antusias untuk Anies Baswedan, dan ini tentu saja membuat kepanasan pihak istana gitu ya. Meskipun ya berbagai macam lembaga survei diajukan, tetapi masyarakat juga pikir-pikir kenapa gitu ya, karena sudah bergerak ya, Anies itu sudah bergerak, tapi suaranya tetap di bawah Prabowo dan Ganjar ya. There will be something wrong gitu ya. Jadi memang kedepannya termasuk juga masih pusing juga gitu, siapa yang akan diajukan untuk menjadi lawan berat Anies gitu ya. Kita ketahui Anies sudah melalang buahnya tidak hanya lokal tapi internasional gitu ya, sudah banyak bermain di forum internasional. Sedangkan untuk calon yang lain ya, masih Ganjar ya, belum mempunyai kemampuan seperti itu. Pun juga Prabowo ya sudah juga pernah ya dalam forum internasional, tapi dalam bidang militer tentu saja ya. Jadi kedepannya akan sangat sulit sekali untuk menentukan siapa yang akan menjadi lawan dalam kontestasi pilpres ya, antara tim ataupun partai yang saat ini di luar koalisi perubahan gitu ya, PDIP yang masih mengutak-atik, pun juga untuk Gerindra ya, termasuk juga Prabowo, dan kembali lagi semuanya itu ya yang yang bisa menjawab adalah waktu gitu ya, sampai masa akhir ya nanti pendaftaran baru kita bisa pastikan gitu ya, semuanya itu pasti terpaksa harus mengajukan satu calon ya, entah Prabowo Ganjar atau Prabowo Erlangga. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.